Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi nih sama kakak. Hari ini kakak akan bercerita nih kepada kalian. Ceritanya tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Lalu bagaimana dia keluarnya? Nah, cerita ini Rasulullah SAW pernah menceritakannya loh dengan para sahabat-sahabatnya waktu itu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabat-sahabatnya. Dulu ada 3 orang yang di dalam sebuah perjalanan, lalu karena waktu sudah mulai gelap, lalu mereka pun berlindung di sebuah goa. Namun apa yang terjadi? Ketika itu ada benda yang jatuh dari atas. Benda itu sangat besar sekali sehingga jatuh tepat di mulut goa, sehingga 3 orang tersebut tidak bisa keluar dari goa tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mencari cara untuk bagaimana bisa keluar dari goa tersebut. Karena serem juga kan, terjebak di dalam goa. Bayangin adik-adik, kalau adik-adik yang ada di dalam posisi tersebut bersama teman kalian, lalu terjebak di dalam sebuah goa, apa yang kalian lakukan? Nangis atau ngeluh atau apalagi, kalian mungkin tidak akan bisa keluar dari itu. Kalau kalian selalu mengeluh, kalian menangis, tidak akan bisa keluar dari goa itu. Tapi apa yang terjadi sama 3 orang sahabat itu? Akhirnya ada salah satu temannya yang dia memang memiliki perilaku yang sangat baik biasanya setiap hari. Dia mengusulkan kepada 2 temannya yang lain, bagaimana kita sama-sama berdoa aja sama Allah. Kita sudah berusaha loh, kita sudah coba dorong batu itu tapi kita tidak bisa. Kita coba pukul-pukul batu itu, ternyata batu itu lebih besar dari batu yang kita pegang. Jadi otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini, kata saran salah satu temannya, dia bilang, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita menyebutkan kebaikan kita terlebih dahulu. Semoga Allah ridho terhadap kebaikan kita, lalu Allah menyelamatkan kita dari goa ini. Akhirnya dimulailah dari salah satu temannya yang menyarankan itu. Dia mengangkat tangannya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dulu aku punya hewan ternak. Biasanya aku memerah susunya untuk kedua orang tuaku. Aku tidak pernah memberikan susu itu kepada siapapun sebelum kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Pernah satu ketika aku sedang mengembala di tempat yang sangat jauh, sampai aku pulang sudah larut malam dan kedua orang tuaku kedapatan sudah tertidur. Karena aku sangat hormat terhadap kedua orang tuaku, aku tidak berani untuk membangunkannya. Akhirnya aku perah susunya hewan ternakku sampai aku menunggu kedua orang tuaku bangun. Lalu ketika bangun, barulah aku berikan kepada kedua orang tua. Aku selalu mengutamakan untuk orang tuaku. Aku menyampingkan yang lain hanya untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, jika Engkau ridho, jika Engkau senang dengan apa yang aku lakukan, maka bukakanlah batu yang menutupi goa ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goa itu bergeser sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, kata orang pertama, dan disambut dengan 2 temannya yang lain. Nah, akhirnya orang yang kedua, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dulu aku pernah mau melanggar perintah-Mu. Dulu aku pernah mau bermaksiat kepadamu. Tapi ketika itu aku sudah mau melakukan sesuatu yang Engkau larang, mau melakukan kemaksiatan itu, aku langsung teringat kepadamu ya Allah. Aku takut kepadamu, jadi aku tidak jadi melakukan itu. Jika Engkau ya Allah ridho terhadap apa yang aku lakukan, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya batu yang besar menutupi gua itu juga bergeser lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya goa itu terbuka sedikit demi sedikit. Tapi dia masih belum bisa keluar.
Akhirnya orang yang ketiga, dia pun berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, dulu aku punya karyawan ya Allah. Ada satu karyawanku ketika itu pengen aku kasih gaji, tapi ternyata dia menolaknya. Uang yang menjadi hak dia, gajinya, upahnya dia, itu tidak aku kemana-manain. Bahkan aku belikan kambing ternak, lalu aku urus kambing itu sehingga kambing itu menjadi banyak. Tapi aku tidak pernah merasa memiliki kambing-kambing itu. Kambing-kambing itu tetaplah menjadi hak dia. Akhirnya sudah beberapa lama, betul, karyawanku dulu, dia datang lagi kepadaku, lalu dia meminta jatahnya yang dulu pernah dia tolak. Akhirnya dia bilang, tuh lihat kambing-kambing itu yang banyak itu adalah milikmu dari hasil gaji kamu dulu. Ambillah semuanya, karena itu adalah hak kamu. Aku tidak pernah mengambil hak orang lain. Aku selalu bersyukur terhadap apa yang kau berikan ya Allah. Jika engkau ridho terhadap apa yang aku lakukan, maka bukalah batu yang menutupi pintu gua ini. Dan alhamdulillah batunya bergeser dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menggapai cintanya Allah, maka kesulitan apapun itu bisa kita lalui dengan sangat mudah. Ingat ya, yuk bareng-bareng sama-sama kita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan agar Allah cinta kepada kita semuanya. Kalau kita cinta, apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan berikan kepada kita semua. Mungkin itu saja. Ketemu lagi bersama kakak di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak muda itu, jangankan orang tua kita berubah bentuk, orang tua kita yang masih tampan, yang masih cantik, yang masih sehat saja, kadang-kadang kita masih suka rewel kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita suka buat